Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia, dari hati saya mengucapkan kepada kita semuanya, Shalom. Selamat malam saya ucapkan kepada para pemirsa, khusus penonton Amazing Ministry, dalam program Cakap-Cakap tentang Tuhan, yang mengikuti program ini secara live streaming ataupun yang nanti menonton setelah video ini diupload. Bapak Ibu, saudara-saudari, jujur dari hati saya mau mengatakan saya sangat bersuka cita bisa muncul hadir lagi di hadapan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, dan saya tahu ini semua bukan karena kuat, gagah, hebat, pengalaman saya tidak, tapi saya tahu dengan pasti ini semua terjadi oleh karena kemurahan Tuhan, kemurahan Bapa, kasih karunia-Nya kepada kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam Yesus Kristus, saya tahu program Amazing Ministry Cakap-Cakap tentang Tuhan ini bukan hanya ditonton di Kota Medan, tetapi ditonton juga oleh orang-orang dari provinsi-provinsi yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dan saya tahu ada beberapa saudara-saudari kita dari luar negeri seperti Malaysia, Korea, dari Jerman, Amerika, dan negara-negara yang lain juga turut menonton acara ini. Biarlah damai sejahtera Kristus Yesus memenuhi hati kita. Katakan amin dari rumah ataupun dari manapun kita berada. Bapak, Ibu, saudara-saudari, malam hari ini saya punya request yang saya sampaikan dengan segala kerendahan hati. Saya minta kepada kita semua, mari bersama-sama bagikan, share link ini kepada keluarga kita, para sahabat, teman-teman sekalian, supaya mereka juga bisa merasakan kasih Tuhan, berkat Tuhan, jamahan Tuhan pada malam hari ini. Baiklah para pemirsa, saya percaya kita sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Tapi sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, izinkan saya mengangkat pujian ini, di mana pujian ini adalah salah satu soundtrack daripada acara kita Cakap-Cakap tentang Tuhan. Berbicara tentang lagu ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari, lagu ini diciptakan oleh salah satu sahabat saya yang bernama Bang Andi Talembenua. Lagu ini tercipta ketika dia merasa tertolak dan dia memang juga ditolak oleh orang-orang sekitarnya. Dan dia tumpahkan pengalamannya ini lewat lagu yang dipersembahkan untuk Tuhan. Dan pada malam hari ini, izinkan saya menyanyikan lagu ini buat Bapak, Ibu, saudara-saudari. Saya mau mengatakan sesuai dengan lirik lagu ini, bahwasannya rancangan Tuhan penuh damai sejahtera. Rancangannya indah dan sempurna apapun keadaanmu pada saat ini. Saya mau menyanyikan lagu ini terkhusus bagi Bapak, Ibu yang mengalami pergumulan, yang sampai saat ini engkau sudah lama berdoa tetapi belum dikaruniai seorang anak. Engkau sudah lama berdoa untuk pekerjaan tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Saya tetap berkata, di dalam Kristus Yesus ada pengharapan.
sempurna. Percaya Tuhan, Engkau Allah yang kami sembah di dalam Kristus Yesus, mengetahui rancangan masa depan apa yang ada padamu tentang kami. Itu rancangan masa depan yang indah, yang penuh pengharapan. Bapa, hamba berdoa ketika firman-Mu sudah disampaikan, urapan yang daripada Roh Kudus, urapan yang dari surga, mulai dan sudah dan terus berlaku di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami tahu dengan pasti firman-Mu adalah Engkau sendiri, firman-Mu adalah kehidupan, dan firman-Mu adalah jawaban bagi kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan dengan ucapan syukur. Roh Kudus memberikan pewahyuan kepada kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, langsung saja kita akan buka firman Tuhan dari kitab Perjanjian Baru, 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. Firman Tuhan dari 2 Petrus 3 ayat 18. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, para pemirsa Amazing Ministry, dalam program cakap-cakap tentang Tuhan ataupun yang disingkat CCTT atau bahasa Inggrisnya itu CCTT. Sebagaimana firman Tuhan yang baru saya bacakan kepada kita,
adalah kehendak Bapa, adalah kehendak Tuhan bagi kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, bagi kita yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bagi kita yang sudah ikut Tuhan. Kehendak Bapa seperti yang tertulis di dalam 2 Petrus 3 ayat 18 ini, supaya kita bertumbuh di dalam Dia. Supaya pengertian firman Tuhan semakin bertumbuh di dalam kita. Dan kita semakin mengerti kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalau beberapa tahun yang lalu kita tahu bahwasanya sekarang teknologi pun terus mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kalau dulu Bapak Ibu, ketika kita ingin bertukar informasi, ketika kita rindu kepada orang-orang yang kita sayangi, biasanya kita mengirim surat. Kemudian setelah itu mulai era teknologi, sudah ada handphone, muncul yang namanya SMS. SMS adalah sesuatu yang luar biasa pada zamannya. Tetapi kalau sekarang Bapak Ibu, saya katakan SMS itu masih dipakai. Tapi kita sudah tahu ada aplikasi-aplikasi yang lebih modern, lebih canggih, sehingga kita bisa terhubung dengan orang-orang yang kita kenal ataupun orang-orang yang kita kasihi. Begitu juga Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adalah sesuatu yang normal, adalah sesuatu yang Bapa mau, supaya pengenalan kita akan Yesus Kristus, Sang Sumber Kasih Karunia, bertumbuh sesuai dengan yang Bapa mau. Bapak Ibu, sedikit saya mau bercerita bagaimana pertama kali ketika saya lahir baru. Saya katakan memang saya berasal dari latar belakang keluarga Kristen, tetapi saya lahir baru menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu pada tahun 2000. Jadi puji Tuhan, saya sudah lahir baru dan menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sudah sekitar 21 tahun. Dan Tuhan izinkan saya terus bertumbuh dan dipakai Tuhan dalam pelayanan untuk kerajaannya bagi kemuliaan namanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya ingat Bapak Ibu, saya termasuk tipe orang yang polos dan radikal Bapak Ibu. Di mana pada saat pertama-tama ketika saya menerima Kristus Yesus dan diajari, di training firman Tuhan, ada satu firman Tuhan yang memang benar-benar rema bagi saya pada saat itu Bapak Ibu, yaitu Yeremia 33 ayat 3. Yeremia 33 ayat 3, ayat yang tidak asing lagi bagi kita umat Tuhan. Dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi Bapak Ibu, pada saat itu saya juga diajari oleh orang-orang sekitar saya, pembimbing rohani saya, bahwasanya sebagai anak-anak Tuhan adalah seharusnya kita memberikan waktu kita untuk bersaat teduh di pagi-pagi hari ketika masih gelap, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Jadi karena waktu itu saya diajari, berserulah kepadaku. Konsep pemikiran saya pada saat itu, berseru berarti berteriak sekeras-kerasnya Bapak Ibu. Orang tua saya tinggal di daerah Langkat sana, dan saya tinggal bersama dengan kakek nenek saya, ketepatan saya orang Karo, Batak Karo. Jadi saya tinggal bersama dengan Bolang dan nenek saya Bapak Ibu. Di rumah itu selain ada Bolang dan nenek, ada paman saya yang paling muda yang masih single pada saat itu. Dan saya tinggal di lantai 2, ketepatan rumah kami itu lantai 3 pada saat itu Bapak Ibu. Jadi saya tinggal di kamar yang paling ujung di lantai 2. Jadi sejak tahu bahwasanya saya sudah menjadi pribadi yang baru, dalam kejadian yang baru, tiap pagi Bapak Ibu, saya berseru sekuat-kuatnya Bapak Ibu. Diajari juga bahwasannya adalah suatu kerinduan Tuhan supaya satu orang selamat, seisi rumah selamat Bapak Ibu. Itu kan diajarkan Bapak Ibu di dalam kitab Kisah Para Rasul ya Bapak Ibu. Tuhan mau bahwasannya supaya bukan kita saja yang menerima keselamatan, tetapi supaya keluarga kita juga dimenangkan Bapak Ibu. Dikarenakan saya sangat semangat sekali dan tahu Yeremia 33 ayat 3,
Sekitar jam 4 Bapak Ibu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, saya sudah berseru-seru, Tuhan, selamatkan orang tuaku, selamatkan keluargaku, selamatkan kakak-kakak dan adik-adikku, selamatkan abangku. Siapa saja yang saya ingat Bapak Ibu, saya berdoa supaya mereka diselamatkan. Saya percaya Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu, Bolang, nenek, dan paman saya terkejut Bapak Ibu. Kemudian mereka tanya, kau ngapain kau berteriak-teriak setiap pagi? Saya katakan, saya berdoa, saya berseru kepada Tuhan. Dan yang paling ekstrim lagi Bapak Ibu, waktu itu namanya juga petobat baru Bapak Ibu. Dikatakan bahwasannya di dalam kita itu ada kuasa. Di dalam Lukas 10 ayat 19, nggak usah kita bacakan, tapi saya bacakan secara umum Bapak Ibu, nggak usah dibuka maksudnya. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Jadi saya praktekkan itu Bapak Ibu, bahwasannya roh-roh jahat itu adalah musuh kita. Ular dan kalajengking itu adalah lambang setan. Jadi itu harus diinjak-injak katanya Bapak Ibu, menurut pengertian saya. Padahal pengkhotbahnya nggak seperti itu maksudnya Bapak Ibu. Tapi saya termasuk tokoh ataupun pribadi yang ekstrim dan polos saya lakukan Bapak Ibu. Sudah pagi-pagi berdoa, Tuhan selamatkan keluargaku, dan aku tengking kau semua roh-roh jahat, roh-roh najis, roh-roh penipu yang menghalangi keselamatan jiwa. Di dalam nama Yesus, pergi kau, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya pinjak lantai. Saya katakan Bapak Ibu, saya di lantai 2. Bahasa karonya sengget. Bolang sama nenek saya sama mama udah saya Bapak Ibu. Kemudian saya lakukan rutin Bapak Ibu. Besoknya juga saya lakukan. Aku usir semua roh-roh jahat dari rumah ini. Ketika saya menengking kuasa-kuasa roh jahat di dalam doa saya, dari dalam sudah ada, dari bawah sudah ada suara, Tusa, ngapain kau itu? Terus saya lanjutkan Bapak Ibu. Kemudian suatu ketika paman saya datangi saya. Kau ya, tiap pagi kau berteriak-teriak, malu kita sama tetangga. Terganggu kau buat kami tidur. Ngapain kau usir-usir setan? Iya, saya bilang sama paman saya. Mama udah, bahasa karunya paman ya. Mama udah, kamu gak ngerti perkara-perkara rohani. Ini peperangan rohani. Setan itu harus diusir di dalam nama Yesus. Jadi kau pikir banyak kali lah setan di rumah ini ya. Ma, kamu gak mengerti perkara rohani. Kamu gak mengerti peperangan dunia roh. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku, saya lanjutkan seperti itu. Dan akhirnya Bapak Ibu, mereka juga sudahlah, mereka anggap saya itu aneh dan gila, sesat Bapak Ibu. Bapak Ibu, memang ada kalanya kita itu berseru Bapak Ibu kepada Tuhan. Ketika ada sesuatu yang menyesakkan berseru, tapi nggak selalu juga harus berseru. Makanya firman Tuhan tadi katakan bertumbuhlah kita di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, dulu ketika saya berdoa syafaat bersama dengan teman ataupun geng saya punya teman juga, sama-sama kami sangat keras sekali mengusir setan Bapak Ibu. Mungkin dia menonton juga acara ini. Jadi ketika kami berdoa, itu berdoa menyampaikan doa. Tapi ketika di akhir doa kan itu ada yang namanya, dan di dalam nama Yesus kami mengusir semua roh-roh jahat. Bapak Ibu, lebih berteriak kami itu lebih kuat ketika mengusir roh jahatnya. Seolah-olah lebih sadar hadirat setan daripada hadirat Tuhan ketika kami berdoa. Bahkan yang paling ekstrim Bapak Ibu, ketika suatu ketika saya diajak ibu saya untuk beli pakaian karena waktu itu mau tahun baru. Jadi waktu itu ibu saya membawa saya belanja di toko pakaian orang India Bapak Ibu. Dan berdasarkan kepercayaan orang tersebut, ada itu seperti lambang-lambang daripada dewa-dewa mereka Bapak Ibu. Jadi waktu itu saya lihat ketika saya mau masuk, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berbahasa roh pula saya Bapak Ibu. Kemudian pemilik daripada toko pakaian itu nengok saya.
Ketika dilihatnya, saya terus komat kamit, menengking kuasa-kuasa roh jahat. Mereka pun bingung Bapak Ibu, kenapa lah anak muda ini kok seperti kayak ngamuk-ngamuk. Ya dalam nama Yesus, segala sesuatu roh yang bukan daripada Tuhan, kau tidak bisa menjamah saya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ketika saya melihat itu, mengingat itu Bapak Ibu, jujur saya mau ketawa Bapak Ibu. Tapi satu hal itu adalah fakta, itu adalah kejadian. Bukan keluaran, imamat ataupun bilangan. Itu kejadian daripada kehidupan saya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, yang saya tahu bahwasanya ada memang satu firman Tuhan, tetapi firman Tuhan itu akan diteguhkan dengan firman Tuhan yang lainnya. Berbicara tentang berserulah kepadaku, kata Tuhan, berbicara tentang doa yang mau dijawab. Bukankah ada tertulis Bapak Ibu di dalam Efesus 3 ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan ataupun pikirkan Bapak Ibu. Jadi bukan berarti kita harus berseru-berseru Bapak Ibu. Memang ada kalanya kita harus berseru dalam kondisi tertentu, tapi tidak semua harus dipukul rata. Ketepatan saya juga kan seorang worship leader, penyanyi di gereja. Mengertilah sedikit banyak tentang musik. Kalau semua seseorang itu nyanyi dari awal sampai akhir berteriak, bawaannya kita bisa emosi. Amin Bapak Ibu. Begitu juga dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Satu versi firman Tuhan tidak bisa diterapkan di dalam segala hal. Butuh Roh Kudus untuk mengajari kita. Butuh persepsi yang benar dari Tuhan, pola pikir ataupun cara pandang yang benar, sudut pandang yang benar, sehingga kita bisa menjadi terang, menjadi berkat untuk kemuliaan Bapa di surga. Katakan amin pemirsa. Saudaraku, ketika berbicara menengking setan, bukankah di dalam Yakobus 4 ayat 7, Yakobus 4 ayat 7 dikatakan seperti ini Bapak Ibu. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ketika Yesus Kristus itu ada di dalam kita, ketika kita bersekutu dengan Allah, dengan Tuhan lewat Roh Kudusnya, setan ataupun roh-roh jahat itu nggak akan bisa dekat-dekat kepada kita. Manifestasi roh-roh jahat tidak akan bisa sembarangan di sekitar kita. Amin Bapak Ibu. Bersekutulah dengan Roh Kudus, bersekutulah dengan Tuhan, tunduklah kepada Tuhan. Tahu, kenal siapa dirimu di dalam Kristus Yesus. Engkau sangat dikasihi, Bapa besertamu. Janji Yesus berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Jadi enggak semuanya dalam hidup ini sesuatu yang kau lihat itu kau tengking. Capek hidupmu Bapak Ibu, habis energimu, habis waktumu menengking-nengking Bapak Ibu. Bukankah di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4, 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Ingat ini Bapak Ibu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Katakanlah roh-roh jahat yang ada di Siantar, roh-roh jahat yang ada di daerah Binjai Langkat, di Medan, mau dikumpulkan pun mereka semua Bapak Ibu, tetap roh yang ada di dalam saya, roh yang ada di dalammu, yaitu Roh Kudus, lebih besar dari semuanya itu. Amin Bapak Ibu. Biarlah kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu, berbicara tentang sudut pandang, point of view, kita akan masuk kepada topik ini lebih lagi, dan saya minta kepada Bapak yang bertugas di proyektor untuk menunjukkan gambar yang pertama. Ya, seperti yang kita lihat di screen Bapak Ibu Saudara-saudari. Mungkin kita sudah bisa tebak. Ini adalah gambar foto terdiri dari gelas dan juga air. Gelas dan air. Bapak Ibu, berbicara tentang point of view, sudut pandang, itu dipengaruhi bagaimana kamu menghabiskan waktu kamu
dengan siapa kau bergaul, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada bisa jadi ketika gambar ini ditunjukkan, orang akan melihat seperti ini. Gelas yang kosong setengah. Gelas yang kosong setengah. Atau ada juga orang-orang yang bisa melihat seperti ini. Gelas yang berisi air setengah. Bapak Ibu, kalau saya secara pribadi, dan ini juga harapan saya kepada para pemirsa Amazing Ministry, program cakap-cakap tentang Tuhan, biarlah kita semuanya mau sepakat point of view, yaitu sudut pandangnya kita bisa melihat gelas yang berisi air. Bagi orang-orang yang bisa melihat ini sebagai gelas yang kosong, orang-orang tersebut pasti bersungut-sungut, tidak tahu bersyukur. Tetapi bagi orang yang bisa melihat gelas yang berisi air, itu adalah tipe daripada orang-orang yang tahu bersyukur. Dan ketika dia tahu itu air yang bersih, setengah itu bisa diminum. Dan itu akan bisa memuaskan dahaga kita karena kita haus. Amin Bapak Ibu. Berbicara dalam kehidupan ini Bapak Ibu, saya tahu bahkan kita pelayan-pelayan Tuhan pun tidak luput dari yang namanya masalah Bapak Ibu. Tidak luput dari yang namanya problema, tantangan dalam kehidupan. Karena memang Tuhan Yesus sendiri tidak pernah menjanjikan bahwasanya jalan hidupmu mulus-mulus terus seperti jalan tol. Tidak Bapak Ibu. Yang Tuhan Yesus janjikan adalah penyertaannya yang sempurna. Dia memberikan kekuatan, memberikan kepada kita hikmat, sehingga kita bisa keluar dari masalah, dan sehingga kita berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bapak Ibu, saya mau bercerita, ini berbicara tentang kondisi permasalahan. Waktu itu Bapak Ibu, saya yang Tuhan sudah izinkan pelayanan, saya melihat anak-anak muda di gereja kami, itu ibadah pemuda-pemudi kami, ada tamu dari luar negeri, dari Singapura Bapak Ibu. Jadi saya lihat pemuda-pemudi itu mereka pelayanan dan mereka mengisi acara di panggung. Muncul dalam hati saya bahwasanya setiap orang yang sudah penuh Roh Kudus, kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Samaria, Judea, dan sampai ke ujung bumi. Jadi Bapak Ibu, porsi kita bukan hanya kepada orang-orang sekitar kita, tetapi kepada bangsa-bangsa sampai ke ujung bumi pun kita bisa dipakai Tuhan untuk menceritakan perbuatan Bapa, Tuhan dan Raja kita yang ajaib. Amin Bapak Ibu. Dan saya percaya saat ini saya berada di kota Medan, suara saya, firman Tuhan ini sampai kepada saudara-saudari kita yang ada di luar negeri. Itulah ajaibnya teknologi ketika dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi ketika pemuda-pemudi dari luar negeri itu pelayanan di atas panggung, ada muncul di hati saya, Tuhan, bukankah Roh Kudus yang sama yang ada di dalam mereka itu juga ada di dalam saya? Jadi Tuhan, bukan orang luar negeri saja yang bisa kau pakai memberkati kami orang-orang di Medan. Aku percaya Tuhan, suatu saat nanti pun kau akan pakai aku untuk memberitakan pekerjaan perbuatanmu yang ajaib ke bangsa-bangsa Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kembali kepada kisah saya di lantai 2. Karena saya sering sekali mendapatkan teguran dari paman saya dan bolang saya dan nenek saya, karena suara saya sangat besar membuat gempar tetangga Bapak Ibu ketika menengking setan, berdoa berseru-seru. Akhirnya saya pilih alternatif lain, saya naik ke rumah kami di lantai 3 Bapak Ibu. Jadi lantai 3 itu terbuka Bapak Ibu, tidak ada atapnya ataupun sengnya, jadi itu langsung tembus ke langit. Saya yang sangat ekstrim dan sangat polos, saya angkat kedua tangan saya sepuas-puasnya, saya berdoa, saya bersujud. Dan waktu itu Bapak Ibu, bandara ataupun airport dulu masih di Polonia. Jadi kalau di daerah Padang Bulan itu ketika pesawat itu mau turun Bapak Ibu,
itu cukup dekat ya ke padang bulan. Bahkan dulu karena cukup dekatnya, pada masa dulu itu antena kami tinggi, itu kena angin daripada pesawat yang terbang. Jadi ketika lewat pesawat saya bilang sama Tuhan, karena saya tahu hidup dan mati itu dikuasai lidah, ada kuasa dalam ucapan, ada kuasa dalam perkataan iman. Saya bilang, Tuhan, ketika pesawat terbang, suatu saat nanti kau akan bawa aku naik pesawat seperti itu Tuhan. Aku akan menceritakan perbuatanmu yang ajaib ke bangsa-bangsa. Amin. Besok-besoknya juga seperti itu Bapak Ibu. Sehingga suatu ketika Bapak Ibu, dengan caranya Tuhan, dibuat Tuhan kakak saya yang di atasan saya menikah dengan koko-koko dari Malaysia, tepatnya di Johor Bahru. Saya tahu kakak saya juga sedang nonton pada saat ini di Malaysia. Jadi Bapak Ibu, kakak saya ini menikah dan setelah itu dianugerahi seorang anak. Jadi ketika ulang tahun yang pertama, kami keluarga yang sangat sederhana ini diterbangkan. Ibu saya, kakak saya, dan saya ke Malaysia Bapak Ibu. Itu kan dekat juga ke Singapura kalau Johor Bahru. Pemisahnya hanya jembatan saja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya saya sudah lupa doa saya. Saya bilang, Tuhan, bawa aku ke bangsa-bangsa naik pesawat seperti itu. Singkat cerita Bapak Ibu, diterbangkan kami ke sana, nggak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Hampir 1 bulan kami di sana tinggal Bapak Ibu. Jadi kakak saya membuka jalan untuk pelayanan-pelayanan ke gereja-gereja. Jadi waktu itu salah satu pelayanannya, kakak saya mengarahkan saya untuk pergi ke Kuala Lumpur Bapak Ibu. Ketemu dengan satu keluarga Pastor Michael Lisa. Bisa jadi beliau dan keluarga juga sedang menonton karena kami juga berteman di Facebook ya. Dan pada saat itu saya sampai di Kuala Lumpur dan jujur saya tidak tahu banyak pengalaman di sana. Yang saya tahu Tuhan Yesus beserta saya. Yang saya tahu ketika saya pergi, Roh Kudus yang dahsyat mengurapi saya. Itu janji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ketika kita pergi, maka kuasa Tuhan Yesus nyata, katakan amin. Jadi jangan diam-diam saja, jangan di rumah-rumah saja. Walaupun ini masanya COVID, beritakan firman Tuhan, telepon teman dengan cara yang bisa aman, sampaikan Bapak Ibu. Karena Injil itu harus disampaikan sehingga mujizat kuasa Tuhan Yesus itu terjadi. Jadi saya sampai ke rumah tersebut Bapak Ibu, dan saya disambut dengan hangat. Dan ketepatan waktu itu ternyata keponakan dari pastor itu juga sedang liburan lebaran. Jadi semua keluarganya itu, karena mereka ini suku Sabah Sarawak, jadi katanya itu lebih jauh pulang kampung karena itu dekat perbatasan Kalimantan. Biasanya kalau libur panjang, anak-anak keponakan daripada pendeta tersebut tinggal di apartemen mereka. Jadi Bapak Ibu, bayangkan Bapak Ibu, saya agak bingung juga kan Bapak Ibu. Mereka tiap malam ada doa bareng, doa bersama. Dan disitulah Bapak Ibu saya dapat kesempatan menceritakan keajaiban kebesaran Tuhan. Dan besok malamnya juga ada doa. Kemudian saya dikasih tahu Bapak Ibu saudara-saudari, saya pun bingung kok tiap malam ada doa. Ternyata Bapak Ibu, bayangkan, istri seorang hamba Tuhan yang setia melayani Tuhan sakit Bapak Ibu. Ternyata beliau, istrinya sakit kanker otak Bapak Ibu. Dan sudah stadiumnya cukup tinggi dan mengalami kekuatan yang berkurang dan selalu di kemoterapi. Dan otomatis ya Bapak Ibu, kalau yang di kemoterapi itu pasti rambutnya juga rontok Bapak Ibu. Dan saya juga agak bingung karena juga masih polos, belum banyak pengalaman. Saya bingung juga melihat anti ini, istri pastor ini, kok rambutnya bagus sekali ya, padahal kita di rumah saja. Rupanya itu wig ya Bapak Ibu. Kemudian disampaikan oleh pastor tersebut ketika kami doa bareng. Sentosa, kami mengadakan doa bersama ini karena kami percaya kuasa mujizat. Ada kuasa di dalam doa yang bersehati. Dan kami percaya suatu saat nanti Tuhan akan mengirimkan seorang hamba Tuhan yang berdoa meletakkan tangan atas istri saya ini. Dan kami percaya
oleh hamba Tuhan itu nanti kuasa Tuhan dinyatakan lewat istri saya. Dan lebih lanjut, beliau menyampaikan, kami percaya hamba Tuhan yang diutus Tuhan itu adalah engkau, katanya Bapak Ibu. Saya berpikir, wah, saya masih muda, masa saya hamba Tuhan yang mereka harapkan dan mereka percaya yang akan datang. Tetapi pada saat itu Bapak Ibu, saya tahu bahwasanya bukan kuat, bukan gagah, bukan usia yang menentukan, tetapi Kristus Yesus yang ada di dalam saya. Saya tahu saya sebagai perantara saja. Kemudian saya dikasih kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan, khususnya kepada istri pastor tersebut. Saya katakan bahwasanya di dalam ucapan kita itu ada kuasa. Bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Ketika Allah berfirman, jadilah cakrawala, maka cakrawala jadi. Saya katakan, ucapkan oleh bilur-bilur Yesus saya sembuh. Saya ajari dia firman Tuhan dan saya letakkan tangan atas istri pastor tersebut beberapa hari dan kemudian saya pulang ke Indonesia. Dan waktu itu kami pastinya bertukaran nomor handphone. Tahukah Bapak Ibu, beberapa hari setelah itu Bapak Ibu, saya dapat kabar dari Aunty Teresa. Dia bilang, praise the Lord Sentosa, kansernya sudah bersih, dia bilang. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, sampai sekarang Aunty Teresa bisa hidup dan menjalankan kegiatannya dan pelayanannya di Kuala Lumpur. Kembali lagi kepada gelas yang kosong setengah atau gelas yang berisi air setengah, berbicara tentang sudut pandang. Ada kalanya Bapak Ibu, bukan berarti engkau kurang taat, bukan berarti engkau kurang setia, bukan berarti karena engkau kurang berjaga-jaga. Tapi percayalah Bapak Ibu, bagi kita yang di dalam Kristus Yesus ini, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Bukankah Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwasanya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin Bapak Ibu. Bukan berarti ketika istri daripada seorang pastor yang taat kena kanker sekian lama, itu berarti banyak sekali dosanya. No. Saya mau katakan, ada kalanya memang penyakit itu berasal bukan dari Tuhan. Karena di surga itu tidak ada yang namanya sakit penyakit Bapak Ibu. Penyakit itu sumbernya adalah karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Yang pasti penyakit itu bukan datangnya daripada Tuhan. Tapi kita percaya bahwasanya segala sesuatunya Allah turut bekerja. Bukan berarti engkau kurang rajin, bukan berarti engkau kurang beriman, sehingga pada saat ini ekonomimu, kehidupanmu masih pas-pasan. Tapi ada kalanya Bapak Ibu, sesuatu itu terjadi supaya engkau bisa melihat mujizat Tuhan, supaya engkau bisa langsung merasakan kuasa Tuhan, bukan hanya kata orang seperti Ayub katakan, sekarang aku sudah melihatnya, sekarang aku sudah mengalaminya sendiri, sehingga itu menjadi kesaksian yang hidup, sehingga engkau terus bisa bertumbuh dan nama Tuhan Yesus bisa dimuliakan. Katakan amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku, mari kita ubah pola pikir kita. Jangan kita itu menjadi penuduh dan pendakwa. Siapa penuduh pendakwa itu Bapak Ibu? Setan. Ketika sesuatu terjadi Bapak Ibu, gunakan pikiran Kristus. Pikirkan apa yang benar, pikirkan apa yang baik, pikirkan apa yang manis, sedap didengar, semua yang mulia. Pikirkan itu Bapak Ibu. Bukan urusan kita menghakimi orang. Bagaimana caramu mengikut Tuhan, lanjutkan saja. Saya katakan Bapak Ibu, dulu ketika awal-awal saya lahir baru, semuanya saya tengkingi Bapak Ibu bersama teman saya. Padahal itu kalau saya ingat, jujur saya mau ketawa Bapak Ibu. Suatu ketika kami mau nyetop angkot Bapak Ibu, teman saya ini melihat ada suatu poster yang tulisannya kapal Dewa Ruci. Rupanya karena ada kata dewanya, langsung ditengkingnya, dalam nama Yesus. Apa? Tengok itu ada kata dewanya. Saya pun ikut-ikutan Bapak Ibu.
Tidak seperti itu. Bertumbuhlah kita semuanya di dalam kasih karunia by the time dalam Roh Kudus dan pengenalan kita akan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dunia ataupun filosofi yang ada Bapak Ibu memiliki persepsi ataupun sudut pandangnya sendiri. Tapi saya mau katakan, bagi kita, biarlah kita bertumbuh, kita itu bisa memandang segala sesuatunya sesuai dengan hati Bapa, sesuai dengan apa yang sudah Yesus Kristus lakukan di kayu salib, Bapak Ibu. Dan yang pasti saya mau katakan, mari kita terus belajar supaya kita menyelaraskan pikiran kita ini, sudut pandang kita ini, pola pikir kita ini sesuai dengan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Saudaraku, bagaimana supaya kita bisa memiliki point of view ataupun sudut pandang yang benar sesuai dengan firman Tuhan? Jawabannya, dengarkan firman Tuhan. Dengarkan firman Kristus. Dengarkan Injil, kabar baik. Bapak Ibu, suatu ketika Paulus menyampaikan Injil, Bapak Ibu. Paulus menyampaikan kabar berita Injil kepada orang-orang di Listra. Dan pada saat itu ada orang lumpuh. Dikarenakan firman Tuhan itu disampaikan, ada urapan kuasa Roh Kudus. Paulus bisa melihat bahwasanya orang lumpuh itu bisa sembuh. Dan Paulus berkata, berdirilah dan berjalanlah. Dan puji nama Tuhan, orang lumpuh itu bisa berjalan. Rahasianya supaya engkau bisa memiliki point of view ataupun sudut pandang yang benar sesuai dengan firman Tuhan, dengarkan Injil Tuhan. Bukan aturan-aturan keagamaan. Bahkan Bapak Ibu, yang pada saat itu yang pertama-tama di perjanjian lama, hukum Taurat pun tidak akan bisa memunculkan iman untuk disembuhkan. Hukum Taurat pun tidak bisa memunculkan iman mengasihi Tuhan lebih lagi. Tidak Bapak Ibu. Tetapi Alkitab mencatat, itu di Kisah Para Rasul 14 ya Bapak Ibu, tepatnya ayat 7. Di situ yang diceritakan adalah Injil. Apakah Injil itu? Injil itu kabar baik. Injil itu bercerita tentang apa yang sudah Yesus lakukan bagimu di kayu salib. Semua dosa-dosamu sudah ditanggung Dia. Engkau tidak perlu lagi bayar-bayar harga, karena sesungguhnya dosa, kutuk dosa hanya bisa dibayar oleh darah Yesus. Tapi bukan berarti kita tidak mengerjakan keselamatan kita. Paulus sendiri berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan gentar dan takut akan Tuhan. Tetapi keselamatan kehidupan kita, pengikutan kita kepada Yesus bukan ditentukan apa yang kita perbuat. Berbuat baik dan benar itu adalah harus, karena buah roh itu juga harus muncul dalam kehidupan kita. Tapi bukan perbuatan baik, perbuatan benar itu yang menjadi andalan kita. Tidak Bapak Ibu. Karena kalau berbicara tentang hal baik, orang yang kepercayaannya di seberang sana pun jauh lebih baik dari engkau. Persembahannya bisa jadi sumbangannya lebih besar daripada engkau. Tapi saya mau katakan, dengarkan Injil sejati Bapak Ibu, yang menyatakan bahwasanya engkau adalah kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus. Engkau adalah anak yang dikasihi, rancangan masa depan yang indah penuh pengharapan di dalam Kristus jadi milikmu. Itu yang dengarkan Bapak Ibu. Tahukah Bapak Ibu, perempuan yang sakit pendarahan selama 13 tahun, point of view, sudut pandangnya muncul iman juga karena dia mendengar kabar-kabar yang baik, yang spektakuler tentang Yesus. Dia dengar bahwasanya orang lumpuh bisa disembuhkan, orang yang kerasukan setan bisa dilepaskan, maka muncul di dalam hatinya iman. Aku harus menggapai Yesus itu. Dia menerobos segala rintangan, sebab di dalam hatinya dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Jadi jelas Bapak Ibu, iman, point of view, pola pikir sesuai dengan firman Tuhan itu hanya bisa
muncul ketika kita mendengar kabar tentang Yesus, katakan amin. Dan dia sembuh, Bapak Ibu. Dan lagi Bapak Ibu, ada seorang perwira yang memiliki hamba yang sangat dia kasihi, yang sakit Bapak Ibu. Perwira di Kapernaum, hambanya sakit dan dia datangi Yesus. Dia berkata, hambaku sakit parah. Maukah engkau menyembuhkan dia? Yesus berkata, baik, aku akan datang. Tapi dia berkata, Tuhan, tidak usah. Cukup ucapkan saja satu perkataan, maka hambaku itu akan sembuh. Dan Yesus pun heran. Alkitab mencatat, iman sebesar ini tidak pernah kutemui di Israel, dari bangsa Israel sekalipun. Tetapi perwira di Kapernaum ini memiliki iman yang luar biasa, karena dia mendengar kehebatan Yesus, dia mendengar keajaiban Yesus. Dia tidak mendengar aturan-aturan hukum Taurat. Yesus tidak mengajarkan itu, karena Yesus adalah sendiri kegenapan hukum Taurat, Bapak Ibu. Dan wanita Sirofenesia, Bapak Ibu, dia memiliki iman, Bapak Ibu. Dan dia berkata, ketika Yesus berkata, aku datang untuk domba-domba Israel yang tersesat. Tidak baik memberikan roti kepada anjing. Dan wanita itu berkata, anjing pun akan makan daripada remah-remah tuannya. Dan Yesus berkata, pulanglah, anakmu sembuh. Dan terjadi. Tahukah Bapak Ibu, di Alkitab, Yesus itu hanya 2 kali saja dia takjub sampai terheran melihat iman daripada 2 orang. Bukan orang Israel, Bapak Ibu, bukan orang yang melakukan hukum Taurat, tetapi dari orang non-Israel, bukan orang Yahudi. Yang pertama tadi, perwira di Kapernaum dan perempuan dari Sirofenesia. Kenapa mereka, Tuhan menjuluki juga mereka memiliki iman yang besar? Karena mereka fokus kepada Yesus. Yesus yang hebat, Yesus yang penuh kasih, Yesus yang menyembuhkan, Yesus Tuhan. Itu yang mereka dengar, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudari, saya minta kepada petugas proyektor untuk menunjukkan gambar berikutnya. Seperti yang kita lihat, Bapak Ibu, di layar ini ada gambar louvre ataupun kaca pembesar. Berbicara tentang sudut pandang, itu erat kaitannya dengan fokus, Bapak Ibu. Dunia bisa saja berubah, Bapak Ibu. Keberhasilan, kesuksesan, pencapaian bisa berubah. Tetapi firman Tuhan yang tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita fokus kepada firman Tuhan. Tahukah Bapak Ibu, firman Tuhan ini yang ada di Alkitab itu sama semua, Bapak Ibu. Baik yang ada di dalam aplikasi handphone juga sama. Itu tidak akan berfaedah apa-apa kalau kau tidak menggunakannya. Tapi ketika kau mau memfokuskan pandanganmu kepada firman Tuhan, menghidupinya, memperkatakannya, mengimaninya jadi dalam kehidupanmu, maka itu jadi sehingga hatimu akan berkobar-kobar. Sama seperti loop ini tadi, Bapak Ibu. Ketika diletakkan di bawah terik matahari yang sangat panas, ketika fokus kepada, katakanlah ada kertas-kertas kecil, ketika difokuskan kepada kertas-kertas kecil itu, maka tidak bisa tidak kertas-kertas kecil di bawah daripada kaca pembesar itu akan terbakar. Hidupi firman Tuhan. Perkatakan bahwasanya kau itu adalah anak yang dikasihi Tuhan. Perkatakan bahwasanya rancangan masa depan yang indah penuh pengharapan jadi milikmu.
maka itu akan jadi, tidak bisa tidak. Sama seperti kertas yang terbakar, maka hatimu juga akan berkobar-kobar ketika engkau fokus kepada firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku di dalam Kristus Yesus, saya mau katakan, biarlah dalam kehidupan kita, sudut pandang kita selalu kita selaraskan dengan kebenaran firman Tuhan. Satu buah kisah nyata, Bapak Ibu, yang terjadi, yang dialami oleh seorang ibu. Ibu ini dulunya memiliki 2 orang putri. Dan ibu ini adalah orang yang taat dan sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Dan dia sudah mengerti ketika dia menerima Kristus Yesus, sama seperti di dalam Yohanes, tepatnya 1 Yohanes 5 ayat 12 dan 13. Kita mau baca bersama-sama. 1 Yohanes 5 ayat 12. Satu Yohanes 5 ayat 12 sampai 13. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Bapak Ibu, saya mau katakan kepada para penonton, mungkin engkau baru pertama menonton pada saat ini. Dunia berkata ada banyak jalan ke Roma. Ada banyak jalan keluar dalam penyelesaian suatu masalah. Tapi saya mau berkata, hanya Yesuslah satu-satunya pribadi yang mengatakan, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa atau ke surga kalau tidak melalui aku. Dan ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, bukan karena kebaikan kita, Bapak Ibu, kelak ketika waktunya kita sudah selesai di bumi ini, ketika kita dipanggil Tuhan, maka tempat kita ada di Firdaus. Jadi Bapak Ibu, ibu ini memiliki 2 orang anak, dan anak-anaknya juga sudah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Dikarenakan kondisi tertentu, putri ibu ini yang nomor 2 meninggal dunia, Bapak Ibu. Dan putri ibu ini yang pertama sudah menikah dan baru melahirkan seorang anak yang sangat dia kasihi, hasil cintanya dengan suaminya. Dikarenakan ibu ini cukup jauh tinggal daripada anaknya yang sulung yang baru melahirkan, ibu ini mau tidak mau naik pesawat, Bapak Ibu. Pertama-tama segala sesuatunya berjalan dengan baik dan mulus. Tetapi Bapak Ibu, kurang lebih 45 menit kemudian, pesawat itu mulai mengalami goncangan, Bapak Ibu. Dan ada aba-aba daripada pramugari supaya setiap orang itu mempersiapkan diri. Karena kemungkinan pesawat ini tidak tahu bagaimana jadinya ke depan. Apakah sampai ke tempat tujuan atau tidak, Bapak Ibu. Mulailah Bapak Ibu, orang-orang yang ada di pesawat itu mulai ketakutan. Mereka berteriak, mereka berdoa juga menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Bahkan orang yang duduk di sebelah bangku daripada ibu ini juga berteriak-teriak, Bapak Ibu. Tapi yang unik daripada ibu ini, Bapak Ibu, dia pasang safety belt-nya, dia duduk dengan tenang, Bapak Ibu. Tahukah Bapak Ibu,
Beberapa menit kemudian akhirnya pesawat itu terkendali. Oleh karena kemurahan Tuhan, pesawat itu bisa berjalan dengan normal. Kemudian orang yang duduk di sebelah ibu itu tadi berkata, "Ibu, semua orang yang berada di dalam pesawatan ini semuanya ketakutan, berteriak-teriak dengan segala macam ekspresinya. Tetapi saya perhatikan ibu kok tenang. Ibulah satu-satunya orang yang bisa duduk tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa." Kemudian ibu itu bercerita, dia punya kesempatan untuk memberitakan Injil kasih karunia. Dia berkata, "Saya adalah orang Kristen dan saya tahu dengan pasti darah anak domba, darah Yesus Kristus itu sudah menyucikan semua dosa saya. Baik dosa yang lalu, sekarang bahkan dosa yang akan datang. Dan saya percaya 1 Yohanes 5 ayat 12-13. Yesus itu sudah ada di hati saya. Dan kalaupun seandainya terjadi apa-apa dengan pesawat lain ini, ketika pun katakanlah saya meninggal dunia, justru saya bergairah. Saya bergairah antara dua pilihan. Ketika katakanlah hidup saya berakhir di pesawat ini, saya nggak sabar. Saya akan bertemu dengan putri saya yang paling kecil, yang lebih dahulu meninggal dunia, yang sudah berada di Firdaus. Itu menjadi kesukaan bagi saya. Karena saya tahu saya akan masuk ke Firdaus, sama seperti anak saya yang sudah lebih dahulu dipanggil Tuhan. Dan kedua, kalaupun seandainya pesawat ini Tuhan izinkan, baik dalam kondisinya sampai ke bandara, saya akan bertemu dengan putri saya yang baru melahirkan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, punyai cara pandang, point of view yang benar sesuai dengan firman Tuhan, sehingga engkau tidak khawatir dan takut dalam kehidupan ini. Amin, Bapak Ibu. Yang terbaik dari surga pun Yesus Kristus namanya sudah Dia berikan kepadamu. Bagianmu datang, percaya saja. Apa yang kau imani, yang kau doakan dijawab. Karena jawaban doa bagi kita yang sudah ada di dalam Kristus adalah ya dan amin. Jawaban doa kita itu sebenarnya adalah Roh Kudus. Bapak manakah di dunia ini ketika anaknya meminta roti diberikannya ular? Apalagi bapamu ketika engkau meminta, Dia akan memberikan Roh Kudus kepadamu. Jadi Roh Kudus itu adalah jawaban doa kita. Dan jawaban doa kita secara spesifik, Bapak, Ibu, saudara-saudariku, tergantung bagaimana kesepakatanmu dengan Roh Kudus yang pasti sesuai dengan firman Tuhan. Saya mau katakan bagi engkau saudaraku yang terbaring pada saat ini, engkau harus dikarantina dikarenakan kau terkena COVID. Memang pasti engkau juga sudah mendengar bahwasanya mungkin kerabat terdekatmu sudah ada meninggal dunia. Teman saya pun yang masih muda karena COVID ada yang meninggal dunia. Tapi itu kembali lagi kepada kepercayaanmu. Tapi sesungguhnya adalah kehendak Tuhan bagi kita itu umur panjang dan kita mempermuliakan Dia. Amin, Bapak Ibu. Saya pernah sakit parah, Bapak Ibu. Secara kekuatan saya nggak sanggup lagi, Bapak Ibu. Tapi yang saya pegang, yang saya sepakati dengan Roh Kudus, yang Roh Kudus ingatkan di dalam hidup saya, perjanjian lama saja, Bapak Ibu. Di Mazmur dikatakan bahwasanya masa hidup manusia itu 70, kalau kami itu kuat 80 tahun. Itu masa hukum Taurat. Apalagi sekarang kita sudah di dalam kasih karunia, Bapak Ibu. Enggak apa-apa kita umur panjang, asalkan kita sehat dan menceritakan keajaiban Tuhan Yesus. Bukankah itu lebih dahsyat? Amin, Bapak Ibu. Saya mau katakan,
Di dalam Yesus Kristus ada pengharapan. Mungkin kau berkata, Pak Sentosa nggak ngerti apa yang saya alami, apa yang aku rasakan, problema apa yang sedang aku hadapi. Iya Bapak Ibu, karena saya bukan Bapak ataupun Ibu, saya bukan saudara. Tapi yang saya mau katakan, Yesus Kristus adalah pribadi yang sudah membayar harga apa yang kau butuhkan pada saat ini. Katakan amin. Dia adalah pribadi yang sangat mengasihimu. Dia berkata, Eloi, Eloi lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia berkata, finish, sudah genap, sudah selesai. Bukan hanya dosa-dosamu, tetapi sakit penyakitmu, problem terbesarmu, masa lalumu yang sangat memalukan pun, ketika kau datang kepada Dia, itu sudah disucikan dengan darahnya, sudah dibayar oleh Yesus Kristus. Yesus sangat mengasihimu Bapak Ibu. Bukan hanya surga diberikannya, tetapi setiap kebutuhanmu pun Dia bisa penuhi. Bagian kita gak perlu berjuang Bapak Ibu. Bagian kita itu percaya firman-Nya, bersepakat dengan Roh Kudus, karena sesungguhnya jawaban bagi kita anak-anaknya adalah ya dan amin. Ketika engkau sepakat dengan Roh Kudus, engkau yang sakit, engkau bisa sembuh, jadilah engkau sembuh. Ketika engkau sepakat bahwasanya dalam waktu dekat, bagi engkau yang lama sudah menjomblo, ketika itu memang kuat di hatimu dari Roh Kudus, ucapkan saja, tahun depan saya sudah berumah tangga. Punyai point of view, sudut pandang sesuai dengan firman Tuhan. Roh Kudus kiranya memateraikan firman-Nya. Bapak Ibu, Roh Kudus Dia selalu punya jalan, Dia punya cara. Izinkan saya menutup firman Tuhan.